kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah. Kami mengudara di 107,9 FM Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara mulai azan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dakwah terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin, amma ba'd. Pendengar Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah, dan juga saat ini ada live Facebook Radio Dais yang terhormat dan juga pemirsanya. Tentunya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk tholabul ilmi. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan ilmu yang manfaat untuk fitni fatunya atal akhirah. Di edisi Senin 8 Juni 2020 ini kita akan melanjutkan yakni surah Ali Imran 107 yang pada intinya bahwa nanti adalah orang yang berwajah putih di yaumil akhir. Seperti apa sih dan siapa orang yang berwajah putih ini? Tentunya monggo disimak sama-sama. Namun jangan lupa nanti sesi kedua bisa pun live ke 6746352 atau SMS 082133670000. Alhamdulillah pada sore ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan juga pemirsa. Ini Kiai Haji Ulil Albab Syekhul Sarjana Agama kita sama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat walafiat. Mudah-mudahan pendengar semuanya juga mudah sehat dan bisa menyimak siaran dengan baik. Dan nanti sekali lagi sesi 2 bisa pun live 6746352. Ali Imran 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaji bersama Ali Imran 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya berubah menjadi putih, siapakah mereka? Haula'i ahlut ta'at wal wafa bi ahdihi, yang dijanjikan di akhirat besok wajahnya akan berubah jadi putih adalah orang-orang yang ahli taat. Ada yang membatasi hanya taat kepada Allah, tapi juga taat dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dari ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi orang-orang yang tertib-tertib, orang-orang yang taat-taat, itulah orang yang besok di akhirat wajahnya akan berubah jadi putih. Kaitannya taat dengan melaksanakan agamanya Allah, perintahnya Allah. Karena itu setiap khotib itu sampai kalau Jumatan itu khutbah orali mesti pesennya seperti itu. Nah gitu ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kaitannya dengan ini agar besok ketika kita mati wajah kita putih. Kita masuk di alam barzah wajah kita putih. Kita masuk ke alam akhirat kita nanti juga putih. Nah gitu. Karena orang-orang yang berwajah putihlah yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah orang-orang yang ahli taat. Nah, ahli taat di sini ternyata tentu saja tidak bisa 100% ya, namanya manusia itu memang makhluk khotawan. Tapi memang ukuran orang baik dengan orang buruk itu sebenarnya kan cuma dari segi apa itu kualitasnya ya. Jadi gini, orang-orang buruk pun sudah pernah melakukan kebaikan, cuma mungkin kejahatannya jauh lebih banyak. Ibarat kalau ditimbang itu lebih banyak jahatnya daripada baiknya. Karena itu dia disebut sebagai ahli keburukan. Orang baik pun juga pernah melakukan kejahatan, cuma kalau dihitung-hitung kebaikannya jauh lebih banyak daripada kejahatannya, sehingga dia masuk kategori
ahli kebaikan. Karena kalau ditimbang-timbang lebih banyak baiknya daripada buruknya. Nah itu. Jadi tapi ketika ditimbangan, karena itu terkenal sekali di akhirat ada mizan. Mizan itu adalah timbangan. Nah, hisab itu perhitungan amal. Maka begitu dia itu amalnya itu lebih banyak baiknya, maka dengan sendirinya dia harapannya besar untuk bisa masuk surga. Tentu saja itu karena rahmatnya Allah ya. Tapi itu modal utama. Sama dengan murid itu lulus apa tidak itu ya rahmatnya guru atau rahmatnya kepala sekolahnya. Tapi paling tidak kan dia punya modal pinter, modal tertib, modal apik kan gitu ya. Itu tetap ada modalnya karena itu salah satu dari bahan pertimbangan. Termasuk wal wafa'i bi ahdihi, termasuk orang-orang yang besok di akhirat itu akan berwajah putih, itu adalah orang-orang yang menepati janji. Karena itu kita diperintahkan untuk aufu bil uqud. Kita harus pandai-pandai menepati janji. Nah, janji itu baik janji kepada Allah, janji kepada negara, janji kepada konsumen, kepada siapapun. Karena al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Nah, jadi kalau kita pengen besok matinya itu berwajah putih, besok di akhirat kita dikategorikan orang golongan putih yang berhak untuk masuk surga, maka jadilah orang-orang yang bisa sabdo pandito ratu. Jadi nak omongin nak iya nak ora mencel aja mulah maleh bingi wong nak janji ra kena dicekeli. Nah, gitu. Jadi penting sekali karena itu janji. Bahkan Nabi Muhammad SAW meskipun beliau berjanji kepada orang kafir pun ditepati kok. Kan kadang kita ini jadi salah paham apa salah kaprah ya. Salah kaprah bisa itu. Salah kaprah. Seakan-akan kalau terhadap orang non-muslim kita boleh ngapusi. Itu akhirnya justru merusak citra Islam. Karena Nabi nggak memberi contoh seperti itu. Ketika Nabi itu menandatangani Sulh Hudaybiyah, Nabi betul-betul melaksanakan. Karena di situ draft yang terakhir kan intinya yang membatalkan Sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah ini adalah ketika salah satu di antara pihak Madinah maupun pihak Makkah ada yang menyerang kelompok yang lain, baik menyerang secara fisik maupun apalagi sampai pembunuhan atau menjarah atau merampas, itu maka dengan sendirinya batal. Itu kan keterangannya di draft akhirnya kan gitu. Jadi ketika sudah ditandatangan oleh Nabi, di tanda tangan Suhail bin Amr dan saksi-saksi yang lain, maka Nabi sabdo pandito ratu. Nah gitu. Bahkan ketika waktu itu anaknya Suhail itu datang menyatakan diri masuk Islam, dikembalikan kepada bapaknya. Iya. Padahal Abu Jandal ini luar biasa. Itu anak kandungnya, tapi bapaknya nandatangani perjanjian atas nama orang kafir, anaknya malah masuk Islam. Belum ada 5 menit. Tapi oleh Nabi betul-betul sabdo pandito ratu, wis tak tanda tangani, udah kamu pulang ikut bapakmu, dikembalikan kepada bapaknya. Atau ketika Abu Bashir itu menyatakan diri masuk Islam, dia sampai di Madinah. Tapi setelah sampai di Madinah dimarahi oleh Nabi, suruh pulang kok. Pulang. Kenapa? Kalau kamu saya terima di Madinah, maka berarti saya melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian berarti kamu itu mancing-mancing untuk terjadinya perang. Udah kamu pulang, keluar dari Madinah. Ya Basir ya diusir oleh Nabi. Itu kan Nabi berarti demi untuk menepati janji. Bukan terus mentang-mentang kalau kita janjinya kepada orang non-muslim kemudian kita terus boleh mengingkari. Enggak, Nabi enggak mencontohkan seperti itu. Nabi tetap juga al-waktu dainun dipegang tenanan. Nabi betul kalau dibilang al-amin ya layak, pantas. Nah, ada pun orang Makkah itu nggak nerima Nabi Muhammad sebagai Nabi bukan karena Nabi nggak bisa dipercaya, karena kepentingan mereka terganggu dengan dakwahnya Nabi. Jadi bukan karena nggak percaya bahwa Muhammad Nabi, bukan. Paling banyak adalah karena dakwahnya Nabi akan menghancurkan mereka. Satu di antaranya karena orang-orang Makkah rata-rata itu tokoh-tokohnya adalah pengelola patung. Dan patung itu yang sekitar ada 360-an sekitar Ka'bah itu penguasanya adalah ya para tokoh-tokoh Makkah itu. Kenapa sampai Pak D-nya Nabi? Pak D-nya Nabi misalnya
Abu Lahab misalnya, karena dia pengelola patung Uzza. Nah, misalnya kenapa Abu Sufyan begitu benci kepada Nabi? Karena dia pengelola patung Lata. Ya, karena mereka pengelola patung, dan pengelola patung itu keuntungannya besarnya luar biasa. Kenapa? Karena setiap waktu, terutama setahun sekali, pada musim haji, setelah mereka ritual haji, pasti tidak lupa mereka itu akan mendatangi patung-patung tersebut dan memberikan persembahan. Kalau pedagang emas, ya emas yang dikalungkan di patung tersebut. Yang pedagang buah-buahan, ya sak nampan saya lagi ngarep ngarepe patung tersebut. Ya berarti siapa? Ya kalau dia pergi, ya persembahan itu yang ngambil siapa? Ya pengelolanya. Yang kain ya berupa kain, yang itu anggur ya berupa anggur, yang panen kurma ya berupa kurma. Makanya pengelola patung ini makmurnya bukan main. Dari segi ekonomi itu. Iya, dari segi ekonomi jelas kalau dakwahnya Nabi untuk menyembahnya satu Tuhan ini berhasil, waduh lah belai itu. Kenapa? Pasti akan menghancurkan ekonomi para pengelola patung. Itu satu yang paling penting, justru itu yang alasannya kenapa mereka memusuhi Nabi. Bukan karena nggak percaya, karena Nabi terkenal Al-Amin itu. Sebelum jadi Nabi dan Rasul, orang Makkah mengakui semua. Seandainya di dunia sudah nggak ada orang jujur, satu-satunya orang yang masih bisa dianggap jujur omongannya ya cuma Muhammad itu. Ya itu. Terus kemudian yang kedua adalah juga kaitannya dengan ekonomi lagi. Itu adalah kalau Nabi Muhammad SAW itu diterima sukses menjadi Nabi Rasulnya, termasuk yang ditentang oleh wahyu itu kan riba, praktek riba. Nah, praktek riba itu waktu itu di Madinah maupun di Makkah itu sudah merajalela. Sehingga terkenal sekali itu riba Abbas itu 5%. Bunganya itu 5%. Jadi kalau kita itu minjami orang kemudian mengembalikan kok sampai bunganya 5%, itu udah luar biasa riba Abbas. Apalagi sampai 10%, wah itu 2 kali lipatnya riba Abbas. Riba Abbas. Padahal Abbas itu pamannya Nabi. Tapi memang waktu itu memang praktek ekonomi di Makkah, praktek ribawi sangat kuat. Nah, terus berikutnya juga karena iri. Kenapa harus Muhammad yang dipilih sebagai Nabi dan Rasul? Kenapa bukan kami? Karena apa? Orang Makkah kan juga terkenal banyak orang pinter-pinter. Para sastrawan, para cendekiawan banyak. Ibaratnya, sing pinter-pinter ono kok diangkat dadi nabi kok malah sing umi reso nulis. Jadi dari unsur iri. Jadi unsur ekonomi, kemudian unsur ribawi dan unsur iri itu yang terbesar, bukan karena nggak percaya kepada kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ini kalau kita pengen besok di akhirat itu kita berwajah putih, sehingga kita dikasih kesempatan untuk ada di surga, maka yang satu syarat mutlak itu harus taat terhadap perintahnya Allah. Kalau dikumuliti ya berarti juga dengan sendirinya menjauhi larangannya Allah. Atau yang biasa dipesankan oleh para khatib itu takwa itu. Nah, itu takwa. Kemudian yang kedua adalah tentang kejujuran ataupun menepati janji. Ini sangat penting. Karena betapa hancurnya pemimpin ketika dia sudah tidak dipercaya. Suami istri ketika sudah tidak bisa dipercaya itu juga kacau. Yeah. Murid dengan guru ketika sudah saling tidak percaya kacau. Dalam hampir semua urusan apa? Yeah. Urusan perdagangan, ya misalnya urusan perdagangan antara penjual dengan pembeli ketika sudah tidak saling percaya bahaya, Pak. Nah, kenapa? Berawal dari tidak menepati janji. Katanya bayarnya besok hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Prakteknya. Nah, itu sudah mulai terjadi pengkhianatan itu pasti akan hilang. Akan hilang kepercayaan. Orang tua juga kadang, kenapa omongannya orang tua kok ada digugu anak? Ya kadang orang tua duit itu kan ngapusi. Bapak belikan sepatu, yo sesok dintani nganti sesok nganti lulus ora tukok. Oke. Karena orang tua juga sering membohongi anak. Lucunya ketika anak bohong, bapaknya marah. Padahal bapak ibunya juga sering membohongi anaknya. Kan kadang sering ya, cara untuk mudah menghentikan tangisnya anak adalah dikasih janji. Iya. Nah, pokoknya beli sepatu roda, nah,
udahlah pokoknya besok bapak habis bayaran langsung dibelikan, tapi dimundur besok nganti bocah lali, sampai akhirnya anak punya kesimpulan, oh berarti kalau kita itu pengen bikin orang lain diam maka harus dibohongin. Maka juga gitu, berangkat sekolah iya tapi ya monggo tekane sekolah ning PS, sekolah ning nggone Simpang 5 apa sekolah ning ngendi ra apa, asing penting bapak ibu wis meneng iso diapusi. Ya dari siapa? Ya contoh bapak ibunya sendiri. Ya, jadi memang penting itu sekali. Jadi kalau orang tua pengen guru omongnya paling gampang, berlatihlah untuk jujur terhadap anak. Kalau memang nggak bisa ya bilang nggak bisa, nggak ada uang ya bilang nggak ada uang. Tapi kan kita lebih banyak sering bohongnya. Nah, padahal jangan lupa al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah tempat pendidikan pertama. Jadi maaf kalau anak jenengan rak jujur udah nyalahke guru nih, udah nyalahke kiai ini. Itu ya belajarnya sama orang tuanya yang paling akeh. Nah kan gitu. Yang paling banyak itu adalah dari orang tuanya sendiri, belajar dari keluarganya sendiri. Yang kedua adalah belajar dari teman. Nah gitu. Karena itu anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa inal qarina bimu qarinihi yaktati. Enggak usah kamu tanyakan dia anaknya siapa. Atau dia belajarnya di mana. Tapi yang terpenting adalah dia itu temannya siapa. Siapa teman bergaulnya. Karena teman bergaul itu posisinya sangat kuat mempengaruhi teman sepergaulannya. Kadang anak kita itu dikandani wong tua ora kuncat, tapi dikandani kancane mandi. Dikandani guru ora mlebu ati, kandani koncone langsung kindil-kindil. Nah itu. Nah, karena itu termasuk ini biasanya pengaruh orang-orang untuk jujur dan sebagainya juga pengaruh dengan teman. Ketika dia punya teman-teman yang jujur, dia juga ketularan jadi jujur. Ketika dia berteman dengan para pembohong, dia jadi lincah, pintar berbohong. Jadi dari keluarga, dari teman itu sangat penting. Nah, dari pendidikan itu ya sangat penting, ya sangat penting. Tapi dibandingkan dari orang tua dan teman masih kalah jauh. Sehingga kadang tempat pendidikan pun dalam rangka untuk mendekatkan teman yang lebih baik. Dengan orang ditempatkan di madrasah, ditempatkan di pondok pesantren, dicarikan teman-teman yang baik. Harapannya ya agar itu teman belajarnya sekaligus sebagai teman curhatnya. Sehingga nanti akan sangat mempengaruhi. Karena itu fafi rahmatillah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menepati janji, orang-orang yang taat, dijanjikan dia di akhirat maka fafi rahmatillah, dia disayang Allah. Nah ini yang terpenting fi rahmatillah, karena termasuk hak mutlak untuk bisa masuk surga adalah fi rahmatillah. Jadi meskipun Nabi menjanjikan dengan berbagai macam janji, dahulal jannah kan banyak sekali ya. Misalnya man qala la ilaha illallah dahulal jannah. Misalnya seperti itu. Ya tapi ya itu semuanya tetap masih ada kunci utamanya tetap bi rahmatillah. Nah gitu bi rahmatillah. Nah, karena itu kalau dia itu selama di dunianya itu taat kepada Allah, dia menepati janji, jujur, maka dia di akhirat akan di dalam rahmatnya Allah. Maksudnya aifi jannati, dia masuk ke surganya Allah. Wa dari karomatihi, dia juga ada di surga yang dimuliakan. Dia tempat memuliakan orang-orang yang dimasukkan ke surga. Bahkan khaliduna aibakuna, maksudnya abadi. Jadi orang yang sudah masuk surga itu abadi untuk selamanya. Jadi tidak ada modelnya terus direvisi, nggak ada. Terus kemudian ditarik lagi terus dirubah dimasukkan neraka, nggak ada. Kalau orang masuk neraka dipindah ke surga ada. Tapi kalau orang sudah di surga ditarik medun ning neraka itu nggak ada. Kemudian iya. Ya kita lihat sebentar. Yang pertama, artinya orang taat, orang takwa ini kan bisa konsisten dari dapat dikatakan balik sampai dengan meninggal. Seandainya ada nyon sewu bolong-bolong elek-elek itu terus gimana? Apa konsekuensinya apa juga berlaku? Ya, itulah akhirnya ada surga dan neraka ya. Iya. Jadi orang-orang yang tidak konsisten itu ketika amal timbangannya nanti lebih banyak buruknya, banyak jahatnya, maka dia harus disiksa dulu. Dia harus dimasukkan ke neraka dulu. Nah, itulah fungsi dari adanya hisab, fungsi dari adanya mizan. Itu untuk menentukan nasib dulu. Nah, sehingga hampir rata-rata ketika orang-orang itu kalau kita buka di tafsir lebih awal lagi ya, itu kan ketika orang itu sudah dari segi amal buruknya lebih banyak daripada taruhlah
yang baiknya itu 40%, yang jahatnya 60%. Dengan sendirinya dia sudah harus masuk UGD. UGD-nya nah akhirat itu adalah jahanam. Jahanam lah. Di jahanam inilah ibaratnya UGD, Pak. Jadi neraka yang paling ringan itu. Jadi ibarat rumah sakit itu ya unit gawat daruratnya. Jadi siapapun yang mau masuk rumah sakit harus lewat UGD dulu. Di situ baru diseleksi. Nah, bagaimana imannya? Kalau imannya beres dia akan dinaikkan lagi. Bagaimana syahadatnya beres apa tidak? Nah itu. Kalau dia syahadatnya beres, dia akan dinaikkan. Istilahnya levelnya dipindahkan. Ketika dia itu ternyata, waduh, sholatnya gimana sholatnya? Sholatnya bolong-bolong rekoso, ini pindah sana, harus diopnam di neraka sakor. Nah itu, diopnam di neraka sakor, kan gitu. Ya, kemudian misalnya dia poso ini beres, nanti juga dia akan diopnam di neraka yang lain lagi. Oh, ini pemabuk, ini akan dibawa ke lado. Ini jadi nanti akan terpisah-pisah, tapi melewati jahanam semuanya dulu. Ya, tapi katanya dengan rahmat Allah gimana? Ya, kalau gitu tadi, misalnya dia sebenarnya jahat, dia itu juga sholatnya belum dan sebagainya, tapi dia lolos karena dirahmati oleh Allah. Dia itu boleh langsung masuk ke surga. Bisa jadi karena Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad untuk menyafaati orang ini. Atau kalau tadi ya, masalahnya sebenarnya dia juga punya kejahatan, tapi kalau dihitung-hitung nilai baiknya jauh lebih banyak, maka dengan sendirinya keburukannya sudah diampuni dengan otomatis. Nah, gitu. Jadi cara ibarat anak-anak itu sebenarnya nilainya sebenarnya ada merahnya, tapi kalau dihitung ini nilainya yang bagus-bagus lebih banyak, maka dengan sendirinya dia akan naik kelas. Nah, gitu. Tapi ketika dia itu nilai merahnya lebih banyak, kemungkinan kan ditinggal kelas. Tapi ternyata ketika dalam proses ditinggal di kelas, ternyata dia punya prestasi, bisa jadikan kemudian dirahmati oleh gurunya, dipindahkan naik ke kelas dan lagi. Ya mirip seperti itu. Artinya rahmat Allah itu posisinya di mana ya? Apakah setelah mereka masuk neraka dulu atau masih proses dalam tadi timbangan mizan itu? Ya sejak awal sudah ada. Jadi bisa jadi ini memang sudah orang-orang yang nilai kebaikannya lebih banyak, itu sudah otomatis dirahmati oleh Allah untuk segera masuk ke surga. Lah tapi orang yang dari segi amal itu lebih banyak keburukannya, maka dia harus diturunkan dulu melewati jahanam, diseleksi dulu. Apakah dia itu hanya lewat di jahanam kemudian mungkin ibaratnya orang rawat inap itu ya. Ya udah, ini kalau dihitung-hitung dia memang jahat, tapi enggak seberapa. Diampuni, udah langsung masuk ke neraka. Atau mungkin hanya masukkan di opnam, mungkin hanya beberapa waktu saja. Itu kan juga malaikat Jibril kan sesuai dengan komandonya Allah. Karena yang berhak untuk menimbangi amal itu kan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya tidak hanya sekedar menurunkan wahyu. Dulu saya memang sempat salah paham, Pak, ya, karena waktu kecil, karena itu guru dinia saya itu kan sering ceritanya kan tugasnya malaikat Jibril itu nurunkan wahyu. Kadang sudah terpatri di otak kita sehingga koyo-koyo malaikat Jibril, wah, nah ngono malaikat Jibril saya kira nganggur, tengok ya ora serang ditugas lan serana nabi rono rasul lah malaikat Jibril nganggur. Ternyata enggak, malaikat Jibril itu tugasnya warna-warna. Gitu. Jadi ibaratnya Pak Karno itu tugasnya itu ngurusi penyiaran di RRI, ya tapi kan selain di RRI kan juga tugasnya masih banyak tuh, Pak. Ya, contohnya seperti itu. Jadi, malaikat Jibril itu selain bertugas menurunkan wahyu, tugasnya yang lain banyak. Cuma nggak harus disebutkan. Termasuk diantaranya adalah nimbang amalnya manusia di akhirat, itu adalah tugasnya malaikat Jibril. Karena kan begini, ada kan cerita-cerita di kitab itu bahwasanya bahwa ada orang yang 700 tahun ibadahnya luar biasa. Tapi karena mereka tidak mau dengan rahmat Allah, mereka tetap masuk neraka. Tapi karena tadi mereka terus, kalau gitu bisa ya. Terus sekali lagi, ada yang baru minum haung saja sudah masuk surga. Terus gimana posisi kalau rahmat di situ? Jadi karena kalau dihitung-hitung ibadah kita itu sampai beribu-ribu tahun itu kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah nggak seberapa. Nggak seberapa. Nah itu karena penentu baik dia berhak surga apa tidak itu kan rahmatnya Allah. Nah itu. Cuma ketika kita beramal baik itu kelayakan untuk masuk ke surga kan jauh lebih besar, peluang kita jauh lebih besar. Nah gitu, jauh lebih besar. Kaitannya dengan tadi, kenapa? Meskipun dia ibadah sudah beribu-ribu tahun, ini kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah, saupil nggak ada apa-apa. Nah,
dia nggak menerima rahmatnya Allah atau mengandalkan ibadahnya, itu kan bentuk kesombongan tersendiri. Sama seperti sombongnya iblis yang sudah sujud kepada Allah sampai 80.000 tahun, membantu malaikat Ridwan menjaga surga. Itu kalau ditafsir Sawi kalau nggak salah sekitar 25 tahun loh, itu ikut membantu 25.000 tahun ikut membantu menjaga di surga. Kemudian di setiap traf-traf langit itu dia punya nama sendiri-sendiri, karena iblis itu dulu namanya Azazil. Itu adalah pemimpin di para malaikat. Tapi ketika dia menyatakan ibadahnya luar biasa, nasabnya lebih baik, kan gitu. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Nasab saya lebih baik, wong saya dari api, dia cuma dari tanah. Itu bentuk kesombongan itulah yang akhirnya menghilangkan rahmatnya Allah. Terus kaitan dengan itu, yang tadi maaf PSK yang meminumi bawang saja sudah masuk surga, itu gimana kalau itu? Ya tentu kita memaknai masuk surga ya tidak terus masuk langsung tidak begitu. Ya, tentu saja sih ya tidak. Gitu. Nah, gitu. Artinya apa? Ketika Allah sudah mengampuni, ya semuanya akan hilang, Pak. Sama ketika misalnya Umar dulu juga jahat, tapi ketika dia kemudian baik masuk Islam, siapa sih yang berani ngolok-ngolok kejahatannya? Udah terampuni, ya seperti itu toh, Pak. Ya kan, sama seperti kita itu. Ketika jenengan jadi bos itu nak ono tukang petita-petite kemaki tukang ngeceh bos, ora kita kerjane akeh tetep dibayar sithik toh, Pak. Tapi wong ora dolik-doliti tangi-tangi pendak melek, tapi wong bose seneng sayang ya dikei bayaran luwih akeh. Lha itu kan yo wenang. Iya. Oh kalau gitu ya. Iya, kita baru tahu break dulu ya. Ya, pendengar pemirsa, jangan lupa sesi kedua Pon Live ke-6746352. Kita dengarkan setelah nada berikut ini.
Alhamdulillah, kita kembali di 107,9 MHz Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah. Sekarang waktunya pendengar pemirsa, monggo yang maupun live langsung call ke 674 6352. Tentunya luar kota tambah kode area 024 674 6352. Dengan yang mau SMS WA monggo 0821 336 70.000. Tadi kita berbicara tentang yang sangat luar biasa, yakni orang yang berwajah putih di yaumil akhir. Ternyata syaratnya adalah salah satunya taat at-taqwa. Monggo 674 6352. Ya, kalau belum ada kita baca di WA dulu ya. Dari siapa nih? Pak Nur di Salatiga. Assalamualaikum Yai. Bagaimana dengan orang kafir yang memang bukan mukallaf atau belum pernah mendapatkan dakwah Islam di akhirat? Mereka masuk kemana? Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana dengan orang non Muslim tapi meninggal sebelum balik? Tempat mereka di mana? Wassalam. Jadi ketika ada anak itu meninggal sebelum balik, maka di akhirat besok dia akan menjadi wildanul jannah. Itu nanti jadi anak-anak asuhnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian mereka itu bagaimana nasibnya? Nasibnya yang menentukan ya orang tuanya. Karena itu Nabi menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Fitrah di sini artinya dia itu kalau memang dia belum balik maka dihitung sebagai fitrah. Nah, gitu. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kemudian yang nanti dia itu terhitung sebagai seorang Nasrani, seorang Yahudi, seorang Majusi, itu adalah orang tuanya. Dan biasanya kan dihitung dia itu sudah itu kan ketika dia sudah balik. Jadi pengaruh dari orang tuanya lah yang menentukan dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi kalau dia itu belum balik, maka masuk kategori dia min ahli wildanil jannah. Jadi pelayan-pelayan. Oh, pelayan. Terus orang kafir gimana? Ya sama. Oh, sama. Seperti itu. Kan Nabi menyatakannya kullu mauludin, kan bukan kullu maulidil muslimin, kullu mauludin. Siapapun anak yang terlahirkan yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir dia dalam keadaan suci. Suci ya, semua aja ya. Ya, sekarang dari Pak Alim di Karangwain. Assalamualaikum Yai. Bolehkah saya punya pendapat kalau virus corona itu sebangsa penyakit taun yang dibawa oleh malaikat yang diutus Allah untuk membasmi orang-orang ingkar dari agama Islam? Minta solusinya apa betul Yai? Ya, betul bahwa itu taun. Tapi kalau kemudian dibuntuti itu hanya untuk menghancurkan orang-orang non-muslim, itu yang salah. Karena sing kena corona tidak hanya orang non-muslim, muslimo ya nak sing ora bersih jaga kebersihan, tidak mengikuti protokol kesehatan juga pada kena. Bahkan Arab Saudi pun tutup tahun ini. Pemerintah Arab Saudi pun menyatakan tidak membuka untuk kegiatan haji, tidak hanya untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Memang nggak boleh. Artinya taun itu tidak hanya berlaku bagi non-muslim, orang muslim pun juga tetap bisa kena taun. Karena itu Nabi menyatakan termasuk yang orang mati saya tidak akhirat adalah termasuk wal mat'un. Mat'un itu orang yang mati kena wabah. Taun itu bukan nama jenis, taun itu adalah sifat. Nah, gitu. Jadi taun itu artinya adalah penyakit pagebluk atau penyakit yang ketika menyerang langsung menghasilkan efek yang luar biasa banyaknya, itu diistilahkan dengan taun. Nah, itu taun. Ya, monggo kita tunggu 6746352. Sebelum kita lanjutkan baca SMS mohon ya. Monggo. Per live 6746352. Monggo yang ada di Semarang, di Demak, di Kendal, kemudian banyak sekali. Monggo 6746352. Ya. Kembali kita baca WA dari Pak Tono. Assalamualaikum ya. Bagaimana hukumnya kalau kita melihat di medsos wanita yang berhijab syar'i? Apakah ini termasuk juga dosa? Ya, melihat di medsos ya nggak apa-apa. Melihat di gambar di TV ya boleh-boleh saja. Yang jelas ini kalau wong ngadus jenengan ngintik niku dosa. Kalau hanya gambar-gambar itu tidak termasuk yang dikategorikan sebagai dosa. Tapi gambar hidup itu ya, di medsos. Iya, gambar hidup.
Ya sama di TV, di bioskop semuanya juga gambar hidup. Dan melihatnya sendiri tidak dosa artinya. Melihatnya itu loh. Melihatnya sendiri itu tidak dosa. Kemarin efek dari perbuatan setelah melihat itulah yang dosa. Iya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken sugeng napa menawi izin Bapak. Nggih, sami-sami Pak Heru. Iya, Assalamualaikum. Mau bertanya berjasa tentang tiga hal. Saya pernah mendengar hadis bahwasanya orang itu hadir di majelis taklim lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang dimaksud sholat 1000 rakaat itu sholat apa ya? Kan sunnah itu banyak, ada terawih, ada hajat, ada lain-lain. Nah, itu sholat sunnah apa? Yang kedua, orang itu menderita terus tapi sampai banyak utang dina orang lain marah, terus ada orang bilang wong sing sugih iki enake wis dijaluk dhisik engko ning akhirat ra entuk apa-apa, dusu wong melarat kuwi engko penake mburi ya. Seperti apakah betul? Yang terakhir, orang sakit-sakitan itu sampai ibadahnya minim sekali. Kemudian ada keterangan bahwasanya orang sakit ibarat penghapus dosa. Dan bagaimana orang Islam yang ibadahnya minim, sering sakit-sakitan, apakah itu dosanya sudah bersih padahal ibadahnya minim sekali, kena penyakit yang begitu lama, apakah sudah tidak ada dosanya ketika meninggal dunia? Matur mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi maksud 1000 rakaat itu surat apa itu dari majelis saya? Ya, sholat sunnah secara mutlak. Artinya cara memahaminya seperti ini. Lebih baik jenengan itu ikut ngaji meskipun satu waktu, karena itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Memahami agama itu sangat penting, ilmu itu sangat penting. Daripada jenengan ibaratnya sholat sudah sampai 1000 rakaat tapi tanpa ngaji, tanpa ngerti ilmu nih. Itu maksudnya seperti itu, Pak. Jadi orang yang tidak mau ngaji hanya mementingkan ibadah, bisa jadi ibadahnya sholatnya sudah batal dari tadi. Wis ngentut tapi jek sujud, jek sholat, terus berarti percuma toh Pak, le sholat sampai 1000. Nah, penggambarannya seperti itu Pak, maksudnya Pak. Bukan berarti Pak Haris sampean ra gelem sholat sunnah luwung mangat. Toh sah sholat sunnah, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya daripada jenengan sholat sunnah banyak-banyak tanpa mengetahui ilmunya, itu lebih baik jenengan namun ngaji, datang di majelis taklim meskipun hanya sekali datang pada 1 jam saja, itu sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai bertahun-tahun. Bisa jadi ilmu jenengan bisa ditularkan ke orang lain. Itulah yang membuat pahalanya akan jauh lebih banyak. Maksudnya gitu. Yang kedua, orang yang menderita di dunia apakah nanti di akhirat sudah enak? Karena orang kaya katanya di dunia aja, nanti akhirat enggak? Ya itu hanya gini, orang kaya itu karena dia sudah mendapatkan nikmat di dunia banyak, maka pertandingan hisabnya lebih lama. Orang kaya dengan orang miskin itu digambarkan di hadis-hadis, perkiraannya itu antara sekitar 500 tahun. Jadi perkiraan 500 tahun. Jadi jenengan wis ning swarga sing pikir-pikir sing suge-suge ijek melentang ning gene maksar 500 tahun. Kenapa? Menghitung pertanggungjawaban rizkinya, ngambilnya dari mana, dengan cara apa, digunakan untuk apa, ditasarufkan itu kan ditanya rinci. Kados jenengan niku ketika Pak Heru itu masuk ke supermarket, jenengan kok beto troli nggawa napa niku jajanan, nggawa banyak sekali pirang-pirang. Kuwi mesti ya ora kita sudah pakai nganu barcode ya tetep lama ya tit. Nah, tapi nek sing taming njipun namung roti loro karo permen telu ya tit wis lunga. Sing ya fakir njibuke sithik niku ya paling ora ana 2 menit pun lunga. Sampeyan ngono iso setengah jam tit. Lah kenapa ora namung 2 troli kok 10 troli kok ya ora rampung-rampung. Ya ibaratnya seperti itu Pak. Semakin banyak kita mengambil rezeki dari Allah, maka pertanggungjawabannya kita juga semakin besar. Waktunya juga semakin lama. Terus kaitan dengan orang sakit-sakitan itu apakah juga minum dosa minimal? Betul. Jadi
bahwa orang-orang itu ketika dia itu dikasih sakit dengan syarat dia layasku ila uwatihi, maka Nabi menyatakan bahwa itu akan kafaratun lil dzunub, itu akan menebus dosanya. Bahkan digambarkan dengan syaratnya tapi abot Pak syaratnya. Syaratnya kuwi nek diucapke gampang laksane abot. Dadi syaratnya loro sing kena sing mlebur dosa. Mlebur dosa mantik lho Pak. 1 hari sakit itu bisa melebur dosa 1 tahun Pak. Itu lorone rong sasi ya lumayan Pak. Ngono wis berarti ya wis 60 tahun Pak. Nah kene lorone 3 sasi ya lumayan wis susuk Pak. Nah umur kita kan enggak sampai 90 tahun. Lah ngono dak. Mente apa meneh sing wis tahun-tahunan nak susuke kakean nah gitu. Tapi syaratnya iki sing abot aja namung ngitung dinone. Syaratnya layasku ila uwati. Ora oleh gersah gersula terhadap siapapun yang menengoknya. Lah padahal kita jangankan nengok wong kita aja yang mlaku-mlaku pengen ceritake kok. Nah gitu. Engko ning pasar cerita, ning masjid cerita. Nek perlu ning gone status FB ceritake aku wis lara ning gone sasi, Bro. Lah itu ya sama. Diceritakan di WA, diceritakan di status FB, diceritakan di apalagi Instagram, di Twitter ya sama aja. Artinya diam saja gitu ya? Iya, artinya nggak boleh bercerita pada orang lain yang intinya gersah. Gersah itu orang wong takok tentang penyakitmu dek kowe pakaian cerita itu jenenge gersah. Lah berarti ya ora iso ora sidung lebur dosane nang ngono carane. Iki sing abot itu layasku ila wati ini yang paling berat. Iya. Kalau ikhbar boleh. Ikhbar itu ada orang tanya baru kita jawab. Orang sakit kan memang diperintahkan untuk berobat. Tadawu fa inna likulli da'in dawaan. Berobatlah kalian karena setiap penyakit ada obatnya. Itu kan perintahnya Nabi. Ya udah saya juga berobat. Lah karena orang berobat kan pasti dokternya nanya yang sakit sebelah mana. Oh niki lah rasane pripun cokot-cokot kaya arep pecah sirahe. Yang mriki rasane ganjel. Lah tapi kan itu ada tanya baru kita jawab. Itu namanya ikhbar. Tapi kalau kita kan banyak sakwa. Sakwa itu ngresah-ngresula. Ora wong takok hidup-hidup cerita. Nah gitu ya Gusti kira untukku kira nganti ngono to lorone iki lho pipiku nganti bendol semene gedene tak obati rono mari sing diceritani yo bingung dhewe lah sing takok kowe yo sapa ora ono wong takok kok kowe cerita karepe dhewe itu namanya sakwa maka sakitmu yang sampai 3 tahun juga enggak akan mengurangi dosamu gitu Pak Heru. Ra kita nglorone nganti 3 tahun nganti 9 tahun nak kakan gersah ya ora sidung lebur dosa. Mulane nak loro menengo. Lah itu. Nak loro menengo. Jadi ketika kita ketemu ada orang, "Lho ora krungu lorone kok mati nih." Itu sebenarnya bukan karena dia itu enggak sakit. Dia pandai saja menyembunyikan sakitnya. Kalau kita kan enggak. Sakit gigi sak RT kandhani kabeh kok. Nah gitu orang status FB ini mesti ceritake lorone ya ora sidung lebur dosamu. Nah iman diem aja jangan ceritakan di FB di WA jangan ceritakan sakitmu. Engko nek terus ning gone PK kanan ya aja diceritake. Dulu to ngono wis wae ngerti-ngerti lara blek ngono wae. Kuwi nek arep pengen ngebur dosa abot Pak Heru. Dadi lara sing iso dilebur dosa kuwi syaraté kuwi siji tapi wabot. Layasku ila wadihi. Enggak boleh menceritakan sakitnya kepada orang yang menengoknya, apalagi yang enggak nengok. Lah emangnya koncomu Epi do nengok kamu. Jadi enggak angger loro terus mlebu dosa enggak bisa. Gering nganggur ya akeh wae loro gering nganggur. Lah napa? Lah loro anane gersah terus. Iya kan loro sakit kita kan gersah terus. Sakwa yasku itu bercerita terus enggak ada yang nanya bercerita terus tentang sakitnya. Ada tanya, "Kamu wingi kok ora rono napa?" Itu boleh. Oh gitu ya. Itu enggak akan mengurangi fadilah tadi. Oh gitu. Jadi misalnya, "Loh, Pak Karno kemarin kok enggak siaran ada apa?" Wah, kula nembe mriyang. Cukup sekedarnya aja. Ora terus takok yang mriyang terus lah cerita tekan ndi. Aku ora ngerti to Pak, aku ki nggih mriyang kok wis tak tambahke tekan ngendi-ngendi ora mari aku malah ning rumah saya nganti tekan 3 dino lho Pak. Aku yo mbatin takoke sithik kok jawab. Kuwi jenenge yasku. Jadi maaf Pak Heru, memang betul ada hadis yang menjelaskan sakit sehari bisa melebur dosa 1 tahun. Mung syarate kuwi sing abot layasku ila wadihi, tidak ngersah-ngersula, tidak menyampaikan rasa sakitnya kepada yang menengoknya.
Tapi kalau ikhbar boleh. Ada penjelasan tentang ini banyak sekali panjang lebar gitu. Panjang lebar tentang ini banyak sekali hadis itu. Jadi ojo terus angger loro, aku loroku wis 3 sasi lumayan iki. 90 tahun gawean mung gresah ya ora kanggo. Ya. Ya. Kita polres kita tutup yang sekarang ya. Assalamualaikum Yai. Dari Bumia. Kalau memposting foto lalu dikomen berbagai macam-macam, demi Allah saya enggak ada niat buruk, tapi kemungkinan ada yang melihat dengan perasaan tidak enak. Terus apakah saya kena dosanya sih? Jadi seluruh amal itu berefek pada pahala dan dosa. Komen, status, kata-kata, emoji, yang bikin orang lain sakit hati meskipun itu di FB ya tetap mendatangkan dosa. Status, komentar, emoji, keterangan apapun di WA, di status yang bikin orang seneng dan mendapatkan ya jenengan dapatkan pahala. Maka sebisa mungkin lah buatlah status-status yang nyenengke orang gawe loro atine wong. Nah gitu, ojo ngresah kanggo awake dhewe. Nah gitu, apalagi jangan sampai menghina. Apa dikiranya yang disebut menghina hanya pakai mulut? Sekarang menghina orang nggak pakai mulut, menghina orang sekarang pakainya jari. Ya, kalau dulu itu lidahmu setajam silet, sekarang adalah jarimu yang setajam silet. Nah gitu loh. Ya, karena kalau dulu itu Nabi ya mungkin ya apa? Wahafidul lisan, orang-orang yang bisa menjaga mulutnya. Kalau sekarang wahafidul ibham, sing iso njogo jempol. Nah iya, sekarang ora pinter njogo jempol. Saiki do alhamdulillah Pak, do ora tau ngruneki yo. Tapi lambene ra ngruneki mung jempole. Boleh main terus. Saiki ngrunekane nganggo jempol Pak, ora pakai bibir. Alhamdulillah. Jadi sekarang kalau sesuai dengan hadisnya Nabi ya wahafidul lisan, mingkem kabeh wong ning kamar meneng mingkem kok. Ngomong jempol iki ngruneki, nacat, ngece, ngolong-ngolong, misuh-misuh. Wong saiki jempol kena ge misuh-misuh kok, Pak. Iya, dari Pak Is satu lagi. Ya, dari Pak Is ini. Tapi kok dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf diterangkan bahwa nanti manusia itu ada yang di surga, ada yang neraka, ada yang di tempat yang tinggi karena antara dosa dan pahalanya seimbang. Mohon penjelasan mengenai orang yang di tempat yang tinggi itu seperti apa ya? Itu firofil a'la, itu maksudnya orang yang sangat dimuliakan. Jadi seakan dia itu tidak perlu melewati masa-masa hisab, yang itu diistilahkan dengan biwairi hisab. Nah itu begitu mulianya sampai ibaratnya harus ngerti wong kuwi amale apik, langsung dia derajatnya tinggi. Wis kono rasa kakean ditung. Kudukan para nabi, ibaratnya seperti itu. Jadi dia itu firofil a'la itu yang dia di tingkatan yang tertinggi, nggak perlu ya kayak jenengan ngoten niku lewat perbatasan kota, sampeyan ora ana polisi ora ana sing kenal sampeyan, preksone ya suwi takoki werna-werna. Ana didelok mobil tok wis ketok, lha kuwi pejabat. Oh, diperiksa wae ora to, Pak. Lolos. Ya itu yang dimaksud gitu, Pak. Iya, kan sama cegatan itu kan ya ada yang boleh masuk surga, ono sing kon puter balik neraka, kan itu ya. Tapi yo ono sing lolos tanpa diperiksa sama sekali, itu sing firofil a'la itu. Karena dia kalangan a'la itu tinggi, dia itu pejabat tinggi. Sama di akhirat pun ada model seperti itu. Mudah-mudahan lah, siapa tahu pendengar juga termasuk nih kita semuanya ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan manfaat kita semua ya. Ya, pendengar pemirsa, nanti bincang dengan Kiai Abdul Wahab Syekhon tentang surah Al-Imran 107. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berwajah putih, sehingga kita termasuk golongan ahli jannah. Dan akhirnya saya katakan terima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas kesalahan. Tak akhiri wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.